innahu la yadri ma khalafahu alaihi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kata Abu Hurairah, apabila seseorang dari kalian mau tidur, maka hendaklah dia mengibaskan di atas tempat tidurnya itu dengan kain sarungnya. Kalau di dalam riwayat Muslim, hendaklah dia membersihkan tempat tidurnya. Kalau di dalam Sahih Bukhari, hendaklah dia mengibaskan sarungnya di tempat tidurnya. Maknanya sama, intinya itu sama, maksudnya sama, membersihkan tempat tidurnya. Kemudian Nabi juga menjelaskan, selain dia mengibaskan sarungnya, Nabi menjelaskan karena manusia itu tidak tahu apa yang terdapat di atas kasurnya. Dia tidak tahu apa yang terdapat di atas tempat tidurnya. Mungkin di situ ada anak jin yang sedang main-main. Ada makhluk yang lain pula sedang main-main di situ, ada sedang menempati di situ. Manakala seseorang itu tidur langsung, tidur. Tercepet pula anak jin tuh. Marah enggak? Marah. Akibatnya apa? Ada orang yang tidur tuh susah betul nak bangun. Begat gitu. Sampai mengigau-ngigau kata dia kan. Bercakap tak macam-macam dia cakap. Sebetulnya bukan salah makhluk itu. Salah kita juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan sebelum tidur itu hendaklah mengibas-ngibaskan sarung kamu, izar kamu di tempat tidur kamu. Kalau di dalam Sahih Muslim menjelaskan hendaklah kalian membersihkan tempat tidur kalian sebelum kalian tidur, dibersihkan. Paling tidak, kalau ini kan barang yang tidak terlihat oleh mata kita, paling tidak binatang-binatang yang ada di situ, paling tidak binatang-binatang yang ada di situ sudah menyingkir ketika kita membersihkannya. Mungkin ada semut, mungkin ada lipas, mungkin ada binatang-binatang yang akan mengganggu kita ketika tidur. Dengan sebab itu kita akan terhindar dari ketidaknyamanan ketika tidur. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan ketika kita tidur, ketika kita akan tidur, selain berwudu, selain berbaring ke sebelah kanan dengan lambung kanan, dengan tangan di bawah pipi, terus berzikir sebelum tidur dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, kemudian membaca muawwidzatain, lalu dihembuskan ke seluruh tubuhnya, terus membersihkan tempat tidur. Selain itu juga, sebelum kita tidur, maka hendaklah kita mengikhlaskan rezeki yang kita miliki yang sudah dimakan oleh orang lain. Kita hendaklah mengikhlaskan rezeki yang sudah dimakan oleh orang lain. Rezeki kita yang dimakan oleh orang lain hendaklah diikhlaskan. Ataupun kita bisa juga mengikhlaskan, kalau saya mati tidur ini, maka saya ikhlaskan semua hutang piutang yang bersangkutan dengan saya. Terus disyariatkan juga menulis hutang piutang sebelum tidur, atau mengoreksi hutang piutang kita sebelum tidur, dan wasiat. Hutang piutang dikoreksi lagi. Berarti ada tambahan enggak? Ada pengurangan enggak? Dikoreksi sebelum tidur. Sehingga ketika kita mati dalam tidur, ahli waris kita pun mudah. Sudah tahu dia, bapak saya punya hutang segini. Bapak saya punya wasiat seperti ini sebelum tidur. Kemudian lagi sebelum tidur kita muhasabah.
Muhasabah terhadap diri kita hari ini lebih baik dari kemarin atau sama aja. Kita muhasabah diri kita. Kalau lebih baik ya alhamdulillah, kita niatkan untuk besok lebih baik lagi. Kalau sama saja maka kita istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan kita mengamalkan perintah-perintah Allah baru ini. Minta ampun kepada Allah atas kekurangan, kekhilafan dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Barulah kita hiasi tidur kita dengan berzikir terus kepada Allah. Terus berzikir kepada Allah, terus berzikir sampai terlelap tidur. Sampai terlelap tidur. Dan Nabi SAW juga mengajarkan anna Rasulullah qala yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lail akhir yaqulu man yad'uni fastajibu lahu may yas'aluni fa'utiyahu may yastaghfiruni faghfir lahu. Kata Nabi, Rabb tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika malam itu tinggal sepertiga akhir. Maknanya bukan turun seperti mana pemahaman kita, oh turun itu dari atas ke bawah, bukan seperti itu. Turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sifatnya Allah. Tidak boleh dibayangkan seperti mana sifat makhluk. Jangan pula nanti dibayangkan seperti mana sifat makhluk. Makanya penafsiran sebagian daripada hadis ini tidak sama dengan teksnya. Allah Subhanahu wa taala menambah rahmatnya pada sepertiga malam terakhir. Jadi semakin menambah rahmatnya. Tapi Nabi menjelaskan bahwa Allah Tabaraka wa taala pada sepertiga malam turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia turunnya ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku akan ijabahi, aku akan kabulkan. Siapa yang minta akan aku kasih. Siapa yang memohon ampun maka akan aku ampuni. Ini hadis mengajarkan kepada saya, kepada kita, hendaklah sebelum tidur itu berniat untuk bangun pada sepertiga malam. Sebelum tidur itu punya niat, azam. Aku tidur nih, nanti jam 3 nak bangunlah. Ada niat seperti itu. Sekiranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain, orang itu tertidur pula sampai subuh, baru dia bangun, maka dari niatnya itu dia sudah memperoleh pahala. Dan tidurnya itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu. Tidurnya itu hadiah, pahalanya dapat dengan mengerjakan amal-amal di sepertiga malam terakhir. Tapi diawali sebelum tidur berniat untuk bangun pada malam hari pada waktu kira-kira tinggal sepertiga yang akhir malam. Dari hadis ini ada pengajaran kepada saya, kepada kita, kalau tidur itu ya jangan niatkan oh nanti saya bangun jam 7. Jangan punya niat seperti itu. Niatnya bangun jam 3. Jangan pula aku bangun kan subuh aja lah orang azan. Itu pun tidak baik niat yang seperti itu. Alangkah baiknya dia punya niat lebih awal dia bangun, sepertiga malam, untuk mendapatkan lebih banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mau nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alaihi. Warattilil Qur'ana tartila. Sepertiga malam itu memang kita diperbanyak untuk doa, untuk berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Sahih Muslim, hadis yang saya bacakan tadi dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sami'tum siyahat diyaka fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan
Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaiton fa innaha ra'atu syaitonan. Kata Nabi, apabila kamu mendengar ayam jago, ayam jantan bekokok, biasanya kalau orang-orang dulu ya, kalau orang sekarang wallahu a'lam. Orang-orang dulu itu kalau dengar ayam bekokok, nah bangunlah bukan udah mulai baik bangun. Kalau sekarang masih ada juga orang yang seperti itu, yang mau melihara ayam di rumahnya. Ayam berkokok dia bangun. Kata Nabi, apabila seseorang mendengar ayam berkokok, maka hendaklah dia memohon kemurahan Allah. Hendaklah dia mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika ayam berkokok itu, kata Nabi, apabila ayam berkokok, maka dia sedang melihat malaikat. Kalau ada ayam berkokok, maka dia sedang melihat malaikat. Mohonlah rahmat Allah. Dan apabila mendengar ringkikan keledai, di tempat kita tak ada keledai. Dalam riwayat yang lain, apabila mendengar laungan anjing, nah ini dia. Apabila mendengar laungan anjing, tapi dalam hadis Muslim ini, apabila mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan. Karena ketika keledai meringkik, ketika anjing melaung, dia melihat setan. Jadi ketika ada anjing yang melaung, kita berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Tapi ketika ayam berkokok, usah pelak malam-malam, apalah ayam nih, jam 12 dah bising aja dia. Bukan. Itu tandanya di tempat itu banyak malaikatnya. Di tempat itu banyak malaikatnya. Alhamdulillah, bersyukurlah. Kalau kita mau tahu juga rumah kita ini banyak malaikat apa enggak? Nah, pelihara ayam jago. Pelihara ayam jago. Kalau dia sering keluruk, kata orang Jawa kan, kalau dia sering berkokok, nah ini bermakna rumah kita ini banyak malaikatnya. Tapi kalau ada ayam jago tak nak berkokok kan, nah ini perlu ditanya nih, di sekitar kita ini ada malaikatnya tidak. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada saya, kepada kita, biasa kalau orang bangun malam nih mungkin timbul rasa takut, rasa macam mana. Biasalah orang bangun malam nih. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, An Ibnu Abbas, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yaqulu indal karbi, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. Nabi mengajarkan ketika timbul dalam diri seseorang rasa takut, ini bukan bangun tidur saja. Pokoknya ketika rasa takut itu timbul, bacalah la ilaha illallahul azimul halim, ataupun la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallah rabbul arsyil karim, ataupun rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Maka perasaan itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan senang. Perasaan yang tadi takut, yang tadi khawatir, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan tenang, gembira. Dibaca zikir ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa lanjutkan karena memang waktu kita terbatas. Demikian saja barangkali pertemuan kita malam hari ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya untuk mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.